Ya, kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan pertama setelah UTS atau pertemuan pertama UAS atau pertemuan 9 keseluruhannya. Ya, kita udah masuk di teori pengakuan. Teori pengakuan ini banyak kita dengar di televisi-televisi ya, terkait perang-perang di Timur Tengah maupun di Eropa atau di Rusia saat sekarang ini. Ya, terutama perang di Palestina Israel, bahwa Palestina hanya membutuhkan pengakuan 2/3 dari anggota PBB kalau mengakui dia sebagai sebuah negara. Akan tetapi pada saat ini ada juga yang kita sedihkan, ada juga beberapa negara Islam yang belum berani mengambil sikap atas status Palestina. Ya, Indonesia harus menjadi yang terdepan mengakui kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena saat dulu pun kemerdekaan Indonesia yang mengakui pertama adalah Palestina. Masuk di teori terkait pengakuan, bahwa hukum internasional pada dasarnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara. Jadi di mana setiap negara yang gabung ke dalam forum internasional di bawah PBB itu ada hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, seperti kalau udah tergabung pun di PBB, karena wilayah dunia yang terlalu luas, pasti akan ada perwakilan negara di setiap benuanya. Ya, makanya kalau kita dengar di setiap pun berita di Asia ini, perang negara terkuat antara Cina dan Jepang untuk memegang kendali di wilayah Asia. Ya, jadi kalau yang di teori pengakuan ini itu banyak subjek hukum internasional yang seperti sudah saya bilang pada pertemuan sebelumnya, seperti Vatikan pun termasuk subjek hukum internasional. Dia adalah negara dalam negara, ya kan? Vatikan itu adalah negara kecil yang ada di Roma, Italia. Ada Monaco dibilang negara, tapi Monaco itu terdapat di Perancis, di negara Prancis. Jadi kalau kita di sini wilayah provinsi, mereka negara bagian. Penyebutannya mereka negara bagian. Mereka pun di sana menyebut kita di sini sebagai negara bagian. Negara bagian Sumatera Utara. Itu ada memang penyebutannya. Di dalam teori ini ada 3 teori. Yang pertama deklaratif. Dalam teori ini mengatakan bahwa pengakuan hanya sebuah pernyataan formal saja. Jadi pengakuan itu hanya sebatas ungkapan formal terhadap adanya suatu negara. Ya. Akan tetapi mau tidak mau negara itu tetap jalan, tetap ada, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, contohnya Palestina, walaupun tidak ada pengakuan dari dunia bahwa dia adalah sebuah negara, bahwa dia adalah negara yang merdeka, tapi dia tetap negara, ada kepala negaranya. Ya, hanya yang tidak ada situ tentara, yang ada hanya pejuang. Ya kan, tentara memang tidak ada karena takut kalau diadakan akan terjadi bentrok. Jadi pengakuan ini merupakan bagian dari hukum internasional yang paling sulit. Ya, paling sulit. Kenapa paling sulit? Karena tidak bisa kita memaksa seseorang untuk mengakui kita sebagai negara. Ya kan? Kita nggak bisa memaksanya. Bahkan kita negara yang merdeka saja masih ada beberapa negara yang tidak mengakui. Ya, kalian boleh cek di YouTube
negara yang tidak mengakui keberadaan Indonesia sebagai negara. Itu ada. Jadi tergantung hati seseorang, tergantung sejauh mana negara itu bermanfaat bagi dirinya, bagi negaranya. Itu berarti biasanya baru mereka mengakui negara itu. Kalau negara-negara Islam mengakui seperti Palestina karena manfaat agama, satu ajaran agama, ya. Ada juga beberapa negara, ada beberapa negara agama Yahudi dan Nasrani, mereka juga tetap mengakui Palestina. Kenapa? Karena tembok ratapan berada di Palestina Israel, di komplek Masjidil Aqsa. Ya, jadi kalau kalian melihat sejarah bahwa tembok ratapan itu adalah 3 agama di sana. Ya, Islam, Kristen, dan Yahudi. Yahudi adalah agama, kelompok agama yang ada di Israel. Ya, itu yang ada tiga agama itulah yang ada di tembok ratapan di wilayah Masjidil Aqsa. Jadi kalau kalian lihat di map, kalian lihat di Google, Masjidil Aqsa itu adalah wilayah yang besar, termasuk di dalamnya tembok ratapan dan beberapa situs keagamaan lainnya. Nilai-nilai subjektif lebih dominan daripada nilai objektif dalam menentukan layak atau tidak layaknya suatu pengakuan diberikan atau tidak diberikan. Jadi yang di sini lebih dilihat adalah nilai-nilai subjektif. Apa itu? Ya, subjeknya. Negara A diakui sebagai negara, apakah sudah pantas atau belum? Ya. Kalau di dalam hukum tata negara atau hukum administrasi negara ada itu syarat-syarat diakui sebagai suatu negara. Ya. Ada juga kalau di hukum tata negara, administrasi negara, pemerintahan daerah, syarat-syarat diakui sebagai provinsi, wilayah provinsi. Banyak di beberapa wilayah kita yang ingin pisah provinsi. Seperti kalau di Sumatera ini adalah Brastagi. Brastagi ingin pisah provinsi dari Sumatera Utara. Kenapa? Karena mereka menganggap penghasilan per kapita daerah mereka tinggi tapi pembangunan rendah. Itu isu di tahun 2000-an. Mereka sibuk ingin menjadi provinsi tapi ditolak. Kenapa? Seperti saya bilang, ada syarat di hukum tata negara. Kalau menjadi provinsi harus punya minimal 5 kecamatan. Kalian boleh cek Brastagi hanya punya 3 kecamatan. Makanya dia sampai sekarang tidak bisa menjadi provinsi. Ya, kalau ada yang tinggal kampungnya di Brastagi, pasti tahu ada 3 kecamatan di sana. Dia mesti ada 5. Ya, kalau Medan ini mau dipecah lagi, itu yang bisa. Medan mana yang ada banyak kecamatannya? Teori ini juga berbeda dengan teori deklaratoir yang menganut teori konstitutif. Teori yang kedua, teori konstitutif, yaitu pengakuan justru sangat penting. Tadi kalau yang tadi pengakuan tidak penting, seperti yang beberapa negara yang walaupun perang tetap jalan negaranya, di sini pengakuan sangat amat penting. Kenapa? Karena hanya pengakuanlah yang dapat melibatkan kita di konferensi-konferensi internasional. Ya. Negara yang tidak merdeka, tidak tergabung dalam konferensi internasional, bahkan
beberapa negara sahabat ingin memajukan dia sebagai anggota juga tidak bisa. Sebagai contoh adalah KTT Asia Afrika di Bali. Banyak negara-negara Eropa minta dimasukkan Ukraina, tapi Ukraina tidak tergabung dalam anggota KTT. Yang tergabung adalah Rusia. Mereka menolak Rusia gabung karena masih dalam kondisi perang. Nggak bisa. Kalau dalam hukum internasional tidak bisa. Apapun politik dalam negeri mereka tidak bisa mempengaruhi status di luar negerinya. Ya. Kecuali status politik mereka dalam negeri, mereka negara dijajah. Ya. Seperti apa? Afghanistan. Ya. Negara yang dikuasai Amerika dulu masuk ke PBB, pada saat sekarang ini dikuasai oleh Taliban, penduduk asli Afghanistan. Pengakuan terhadap mereka dicabut. Kenapa? Karena Amerika tidak bisa lagi menguasai Afghanistan. Ya, kalian boleh lihat tuh videonya banyak yang tentara Amerika lari karena kapal-kapal Indo semua sudah kalah, sudah mundur. Teori deklaratif ini tidak sepenuhnya memuaskan beberapa pakar hukum internasional. Kenapa? Di satu pihak diakui bahwa suatu negara dapat menjadi pribadi internasional tanpa pengakuan. Kan? Jadi di satu pihak negara itu dapat menjadi sebuah negara tanpa ada pengakuan. Tapi di satu sisi lagi bahwa suatu negara itu tidak bisa menjadi negara kalau tidak ada pengakuan dari negara-negara internasional yang tergabung dalam dunia internasional. Maka terjadi dua teori yang membingungkan di sini. Ya. Sementara di teori pertama diizinkan bahwa setiap negara itu dapat bergerak dengan adanya wilayah negara dan masyarakat-masyarakatnya. Kan syarat menjadi negara itu adanya wilayah negara, adanya masyarakat, adanya pemerintahan. Itu yang diminta. Ada semua di negara-negara yang perang itu ada semua. Itulah seharusnya mereka sudah bisa masuk ke dunia internasional, tapi belum diakui karena ada yang teori kedua, selain tiga ini harus ada pengakuan dari negara-negara yang tergabung dalam PBB. Seperti saya bilang 2/3 dari negara itu harus mengakui. 170 berapa negara yang tergabung dalamnya itu harus mengakui. Bahkan negara-negara Islam seperti saya bilang mereka bukan menolak, ya, tapi masih abstain, masih mikir-mikir terlebih dahulu. Kenapa? Karena pengakuan yang dibuat mereka akan mempengaruhi kondisi politik dalam negeri mereka juga, ya. Apalagi negara-negara yang masih ketergantungan dengan sumber daya dari negara lain. Seperti yang kalau kita lihat, ya, beberapa negara Eropa ketergantungan dengan gas dari Rusia. Rusia mematikan keran ke wilayah Eropa dan Amerika, sibuk. Sebentar lagi musim dingin, mereka tidak punya gas. Ya, apa konsekuensinya? Mereka bisa mati kedinginan karena di akhir tahun adalah musim salju. Modal mereka hidup hanya gas. Rusia membuka diri, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, Rusia membuka diri tapi pembeliannya tidak dengan dolar, tapi rubel. Untuk apa diadakan seperti ini? Ini yang saya bilang,
adanya pengakuan terhadap mata uang akan menaikkan nilai mata uang. Ya. Kalau mata uang kita banyak dipergunakan oleh negara-negara lain untuk berbelanja di dunia internasional, maka nilai mata uang akan naik. Ya kan? Diakui di beberapa negara. Ya. Mana dolar masih banyak megang karena banyak juga negara-negara kecil yang masih memakai mata uang dolar. Mereka tidak punya mata uang sendiri. Ya. Ada beberapa negara kecil yang masih sampai sekarang masih memakai mata uang dolar. Jadi mereka mata uang yang berlaku di wilayah negaranya itu ya dolar. Kita termasuk mata uang, kalau nggak salah saya, terkecil kelima, 5 terkecil di dunia dari nilainya. Ya, patokannya kemana saat ini? Ke dolar. 1 dolar itu 14.000 sekian. Ya, lihat kalau ini terus. Ini kenapa terjadi seperti ini, kita banyak diam. Padahal dulu saat Soeharto, mantan Presiden Soeharto, saat dolar harga 8.000 menjadi 19.000, heboh, demo mana-mana. Ya. Masa SBY yang harga minyak naik, kita demo. Sekarang kita diam. Ya, kenapa? Karena kita sudah disibukkan dengan info-info yang lainnya. Pertentangan dua teori ini ada juga pendukung teori jalan tengah yang mengatakan bahwa pada hakikatnya menganggap pengakuan oleh negara lain hanyalah suatu pembenaran atau persetujuan terhadap suatu hal yang telah terjadi. Nah, jadi jalan tengahnya, pengakuan terhadap negara lain, negara-negara yang ada itu hanya suatu formalitas, ya, suatu formalitas bahwa negara itu ada. Ya, sebenarnya kalau negara itu tidak pun diakui, negara itu tetap jalan. Ya, kalian apa nggak pernah dengar Palestina? Pasti dengar, ya kan? Kalau kalian cari di map pasti nggak ada, karena map adalah buatan Israel. Nggak akan ada. Kalau kalian lihat di map itu wilayah Israel semua. Palestina yang sekarang itu wilayah Israel semua. Kalian boleh cek map kalian dan cari situ Palestina, nggak ada, tidak ditemukan. Karena itu buatan mereka, Israel Amerika. Ya, banyak produk-produk juga yang buatan mereka, seperti Aqua, Danone, buatan Perancis. Perancis mengeluarkan karikatur Nabi Muhammad. Kalian beli Aquanya, berarti kalian mendukung pencetakan kartun Nabi Muhammad. Saya semenjak keluar berita itu, saya sudah tidak lagi beli Aqua. Kalau galon di rumah masih Aqua, ya masih, tapi air isi ulang. Galonnya udah terbeli dari 10 tahun yang lalu, sebelum berita itu naik. Tapi saya nggak pernah beli Aqua yang 18.000 atau 19.000, saya selalu isi ulang. Ya, kalian belilah Aqua itu, kalian mendukung ke sana. Di situ juga ada saham Israel di Aqua. Walaupun pabriknya kalian bilang di Brastagi ada pabrik Aqua, iya memang di Brastagi ada pabrik Aqua. Disitulah mereka memproduksinya. Tapi mereka memproduksi atas standar dan izin dari Prancis.
Sama kayak KFC ini. KFC ini bumbu-bumbu semuanya standarnya dari Amerika. KFC, McD, semua dari sana. Di sini hanya meniru. Makanya jangan heran kalau kalian makan KFC di sini, kalian makan KFC di Malaysia harganya, harganya rasanya berbeda. Gak usah jauh-jauh KFC, Coca-Cola aja. Beli Coca-Cola di sini dengan di Malaysia atau Singapura itu rasanya beda. Kalian minum Coca-Cola di Indonesia, pagi belum sarapan, kalian pasti masuk rumah sakit. Ya. Apalagi Sprite. Tapi kalau kalian beli yang di Malaysia, nggak ada masalah, mereka minum pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau nanti kalian belajar hak kekayaan intelektual itu yang dikeluarkan oleh negara pemiliknya itu hanya resep. Tergantung kita bagaimana mengelola berdasarkan standar masyarakat kita. Ya, nggak bisa diterapkan di sana. Yang di sana nggak bisa diterapkan ke semua negara. Banyak. Seperti Milo. Kalian boleh tes. Ada kawan kalian yang di Malaysia, kalian titip Milo. Yang di supermarket aja, kalian beli Milo, kalian tes. Kalian rasakan Milo yang di sana dengan yang di sini. Beda. Kenapa? Kalian lah yang nilai sendiri kenapa bisa berbeda. Ya. Di sini ada jenis pengakuan. Yang pertama ada pengakuan de facto. Yang berarti bahwa menurut negara yang mengakui untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa yang akan datang. Bahwa negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta. Jadi pengakuan de facto ini de facto berdasarkan fakta. Fakta yang ada bahwa mereka memang sudah layak diakui sebagai negara. Ya. Kenapa Palestina belum? Karena kalau kita lihat di petanya, peta ya, kalian cari aja di Google, jangan di map, pasti nggak ada. Di Google secara umum ada tuh yang situs-situs Islam memberikan petanya bahwa tidak ada satu wilayah Palestina yang berdiri utuh. Pasti di dalamnya ada wilayah Israel. Ya. Israel mau menguasai tepi barat nggak bisa juga. Di tepi barat ada Hamas. Kalau tepi barat sampai jatuh ke mereka, maka hilanglah Masjidil Aqsa. Ingat, Masjidil Aqsa adalah, kalau kalian yang muslim, adalah kiblat pertama sebelum dipindahkan ke Mekah. Kalian boleh cek sejarah. Kalau kalian terkejut sama apa yang saya bilang, kalian boleh cek sama guru-guru agama kalian, sama ustadz-ustadz kalian di rumah, bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, makanya disitulah banyak sejarah. Dipindahkan pada masa kenabian, dipindahkan menjadi ke Mekah. Karena apa? Karena memang di situ dari dulu banyak sengketa, banyak terjadi peperangan. Nah, jadi kalau ada kita yang mati syahid di sana, darah kita menyatu dengan darah para syuhada pada zaman Nabi dulu. Makanya banyak tuh yang gabung ke sana, ACT Palestina, Aksi Cepat Tanggap Palestina. Mereka pergi kan ke sana kan, ngasih makan, ya, memberi makan ke mereka, ya, memberi peralatan kesehatan, buku segala macam. Itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Kenapa kita nggak bisa bantu perang? Karena wilayah kita
jauh ke sana. Kalau kita harus mengirimkan pasukan-pasukan militer atau segala macam, kita bakal melewati beberapa negara pendukung Israel. Tahu seperti apa kejadiannya, seperti yang Malaysia latihan perang memasuki wilayah udara Indonesia. Ya, dikejar oleh 2 Sukhoi Indonesia, suruh turun. Sekarang pengendara pesawat perangnya pun ditahan. Ternyata 2 pengendaranya adalah pengendara asing dari Inggris. Mereka latihan gabungan. Mereka nggak tahu batas wilayah, kata Malaysia itu masih batas wilayah mereka. Tapi Malaysia mengklaim di negaranya bahwa itu memang wilayah Indonesia, akan tetapi sudah ada perjanjian terdahulu bahwa boleh melakukan latihan di wilayah udara selama tidak merusak wilayah darat negara yang dilewati. Kalian ada ngelihat internet, kalian ada ngelihat YouTube perang Indonesia dengan Malaysia? Nggak ada. Gara-gara ini banyak yang di lautan pun banyak kejar-kejaran kapal. Kapal patroli Indonesia yang masih wilayah Indonesia dikejar oleh kapal Malaysia, katanya sudah melewati. Banyak. Indonesia sudah mengirim pasukan tambahan ke Kalimantan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan atau perang. Sekali lagi mereka melanggar wilayah udara, Indonesia akan meluncurkan rudal menghancurkan menara Petronas. Ya, pusat kota dari Malaysia. Hati-hati kalau banyak saudara keluarga kita di Malaysia, selalu lihat, selalu pantau berita-berita internasional. Ya, memang belum sampai perang, tapi sudah ada indikasi-indikasinya. Kalau memang perang, saya bilang Malaysia nggak mungkin berani secara terang-terangan, karena dari segi wilayah mereka jauh tertinggal. Otomatis dengan jumlah wilayah yang jauh tertinggal, armadanya pun pasti lebih sedikit, tentaranya pun lebih sedikit. Makanya mereka selalu tidak berani. Yang kedua ada pengakuan de jure. Dalam pengakuan ini bahwa pengakuan ini bersifat permanen. Ya, pengakuan de jure itu adalah bersifat permanen. Jadi kalau udah diakui sampai kapanpun tetap negara. Mana contohnya? Afghanistan. Walaupun ada perang di dalamnya, Suriah. Ada perang di dalamnya, tetap negara. Kalian cek pun di internet, kalian cek pun di Google, itu ada negaranya. Ya, negara Suriah yang dari ISIS semalam itu perang. Seharusnya kalau dalam perang itu tidak termasuk dalam negara, jadi dihapus dalam objek wisata. Objek wisata internasional mereka dihapus karena kondisi tidak memungkinkan. Kalau kita memang wisata ke daerah-daerah seperti itu, kita pasti harus sudah tahu resikonya. Ya, seperti kalian ingin wisata misalnya ke Palestina, kalian harus sudah tahu resikonya. Bisa-bisa kalian pulang hanya tinggal nama. Ya, yang mana tahu kalian mau mencari surga, ke sana. Kalian wisata ke sana, ikut perang di tepi barat. Selesai, udah, kalian dikuburkan di sana. Bangga kalian, di sana banyak kuburan para syuhada dari zaman Nabi dulu. Kita lihat
pengakuan de jure akan diberikan kepada penguasa di negara baru tersebut yang benar-benar menguasai secara formal negara itu. Seperti contoh yang baru-baru aja saya kasih contoh, Afghanistan itu lama dipegang oleh Amerika. Amerika lah yang mengendarai negara tersebut, menguasai negara tersebut. Jadi jalannya roda pemerintahan berdasarkan instruksi dari Amerika. Ya. Saat sekarang ini mereka sudah berhasil merebut negaranya sendiri, dipegang oleh Taliban, warga asli Afghanistan. Yang kedua, rakyat di negara itu sebagian besar mengakui dan menerima penguasa baru itu. Ya. Jadi walaupun dikuasai Amerika, masyarakat setempat harus mengakui mereka dalam mengelola negaranya. Itu makanya dulu saat ada yang tidak mengakui, ada berita yang kita dengar dengan kejahatan genosida. Apa kejahatan genosida? Kalian harusnya udah tahu, kejahatan genosida itu adalah pemusnahan etnis. Ya. Pemusnahan etnis tertentu. Jadi kalau kalian ingin menguasai suatu negara, ada etnis yang menentang kalian, jalan satu-satunya musnahkan. Ya. Salahnya dulu Amerika, dipikirnya memusnahkan, akan tetapi Taliban tidak musnah. Mereka pencar ke beberapa negara. Mereka tidak mau kumpul di satu negara. Kalau mereka kumpul di satu negara, ketahuan. Misalnya Afghanistan pindah ke Suriah, ketahuan. Tapi kalau hanya sekelompok orang pindah ke Suriah, pindah ke Irak, Iran, beberapa negara nggak akan tahu. Saat pada waktunya mereka ingin menguasai kembali negaranya, mereka baru berkumpul melakukan serangan. Ya, kalian banyak itu pemberitaan tentang Taliban. Kalau kalian malas membaca dari internet, di YouTube pun sekarang sudah ada berita-berita perang itu. Masa kalian mendengarkan pun malas, gimana kalian mau berkembang? Ya, biasanya mendengarkan itu biasanya lebih nyangkut di kepala daripada kalian membaca teks. Karena saya sudah mengalami langsung. Dulu waktu mau ujian kami dulu hampir sama kalau kalian mengikuti UN, itu hampir kayak UN. Jadi ada materi 40 halaman binder, itu kami copy paste ke otak. Sak titik komanya, sampai sekarang pun saya masih ingat sak titik komanya. Jadi kalau dulu ada mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, ada kalian mata kuliahnya juga. Itu catatan setengah semester itu ada sekitar 40 sampai 50 halaman binder. Masuk semua, masuk. Kenapa bisa masuk? Soalnya itu 4 SKS, soalnya 12. Dengan soal yang 12 itu ada anaknya, ABC-nya ada 2 atau 3. Jadi kalau 2 aja, 12 kali 2 udah 24 soal. Kalian saya kasih 7 soal, kalian bilang sudah banyak kali. Kami dulu 24 soal. Waktunya memang 120 menit, tapi makin lama kita di ruangan makin gak bisa kita ujian. Kenapa? Banyak yang nanya. Kalau dulu ketahuan kerjasama, ada kartu merah. Kartu merah itu, yakinlah kalau kalian dapat kartu merah, nilai kalian gak keluar. Kalau kalian dapat nilai kartu kuning, nilai kalian dipotong setengah. Jadi kalau nilai kalian A,
dipotong setengah jadinya B, B dipotong setengah jadinya C. Itu dilihat. Lanjutnya ini ada cara pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan. Yang pertama secara tegas. Maksudnya pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi yang berupa nota diplomatik, nota verbal, pesan pribadi kepada negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen dengan traktat. Ya. Jadi pengakuan-pengakuan ini berupa nota diplomatik itu biasanya diberikan oleh negara. Pertama mereka konferensi pers. Kita bisa lihat di siaran-siaran internasional gimana mereka mendukung jika ada setiap bencana. Ya. Kita lihat flashback tsunami 2004-2005. Itu banyak pimpinan negara yang konferensi pers. Kami berduka bersama Indonesia. Kalau Indonesia membutuhkan, kami siap mengirimkan relawan, tentara relawan. Banyak tentara relawan di Aceh. Banyak. Dari Rusia, dari Amerika banyak. Bahkan artis-artis luar negeri pun banyak yang ke Aceh yang membantu. Mana contohnya? Cristiano Ronaldo sampai mengangkat anak Martunis, anak asli Aceh. Sekarang sedang berlatih di Akademi Sporting Lisbon, tempat Cristiano Ronaldo berlatih pertama kali. Ya. Ya, gimana pengakuan itu? Kaitannya gimana pengakuan itu? Mereka membantu, memberikan bantuan. Ya. Gimana perang di Timur Tengah, Indonesia juga mengirimkan tentaranya. Sebagai apa? Pasukan perdamaian. Kita masuk di pasukan perdamaian PBB. Jadi tentara kita membawa senjata tapi bukan berperang. Ya. Itu senjatanya pun diperiksa, udah standar internasional. Masuk hanya menjaga-jaga perbatasan supaya tidak ada bentrokan tanpa izin antara kedua belah pihak. Ya. Itu yang kaitannya di mana Indonesia sudah sering mengirimkan ke dunia internasional tentara-tentaranya. Makanya kenapa saya bilang Malaysia harus berpikir dua kali. Ya. Karena tentara-tentara kita sudah terlatih. Di sini ada yang kedua, ada pengakuan secara diam-diam. Gimana ini tindakannya? Biasanya di pengakuan secara diam-diam itu ada pembukaan hubungan kerjasama di bidang perdagangan. Ya, pertama bukan bidang militer dulu, dagang dulu. Jadi pedagang dari negara mereka bisa berdagang di negara yang didukungnya itu. Ya, baru ada perjanjian lanjutannya. Biasanya yang tidak terlalu dicurigai sebagai dukungan terhadap suatu negara adalah dagang. Kalau dagang diakui di seluruh negara itu bebas di wilayah negara mana aja, asal memang mendapat izin dari negara tersebut. Karena tujuannya hanya dagang. Sama kalau kita mau berdagang, selain musim haji mau berdagang di Timur Tengah, di Mekah, bisa. Boleh. Nah, karena tujuannya berdagang. Kalian mau berdagang mau sejauh-jauh sampai ke sana, ke Singapura, kalian bisa berdagang ke sana. Tapi lihat apa yang kalian dagangkan, kualitasnya harus minimal sama atau lebih.
Yang kedua, ada juga kunjungan resmi seorang kepala negara ke negara yang diakui secara diam-diam. Ada kunjungan resminya. Ya. Ada kunjungan resmi ke negara tersebut. Misalnya, pemerintah Indonesia, Presiden Indonesia mengunjungi Palestina, menemui Perdana Menteri Palestina. Pemberitaan, misalnya pemberitaan hanya sebatas lewat silaturahmi. Tapi menurut kacamata dunia internasional, ini bukan hanya silaturahmi biasa, tapi sudah masuk kepada pengakuan. Dalam hukum internasional dia sudah pengakuan, walaupun nggak ada agenda resminya. Ya, kalau dia kunjungan yang resmi pasti 1 bulan atau 2 bulan sebelum kunjungan kita harus sudah ngabari negara yang kita kunjungi bahwa kita akan berkunjung pada tanggal sekian jam sekian. Kita harus kasih tahu. Jadi kalau diam-diam itu ada masuk, kita juga nggak bisa diam-diam karena media di mana-mana pasti akan naik beritanya. Selanjutnya ada pembuatan persetujuan dan atau perundingan dengan negara yang diakui secara diam-diam. Ada persetujuan, kerjasama, perundingan ada. Inilah pengakuan suatu negara terhadap negara lain. Ya. Ada beberapa dia pengakuan itu hanya berdasarkan perbuatan kita, yang terus kita konferensi pers mendukung Palestina untuk merdeka, ya. Kita turut berduka dengan korban-korban di Palestina misalnya, itu sudah mendukung, sudah termasuk dukungan, walaupun kita belum memberikan apa-apa ke sana. Selanjutnya ada sini pengakuan negara baru. Apa yang perlu dilihat dari pengakuan negara baru ini? Apa yang perlu dilihat dari negara baru ini? Yang pertama, keyakinan akan adanya stabilitas di negara tersebut. Ya. Suatu negara bisa diakui bahwa yang mengakui atau forum yang mengakuinya yakin bahwa di dalam negara itu akan ada stabilitas ekonomi, keamanan. Itu yang penting, bahwa dengan negara ini merdeka, dengan wilayah negara ini merdeka, masyarakatnya tidak jatuh miskin. Dan biasanya negara-negara yang merdeka ini pasti didukung oleh negara terdekatnya. Contoh Timur Leste. Timur Leste merdeka dari wilayah negara Indonesia itu karena apa? Kalau mereka berdiri sendiri, mereka nggak akan siap secara ekonomi, karena mereka dibantu oleh Australia. Tapi lihat sekarang, mereka juga masih miskin. Kenapa? Karena nggak mungkin Australia juga terus-terus membantu. Ya, banyak juga pinjaman dari Cina. Cina membuat kerajaan baru, dikasihnya suatu negara pinjaman, negara itu berutang, nggak bisa bayar. Cina yang nyetir di sini, yang nyetir negara ini Cina. Ada juga dukungan umum atau masyarakat atau penduduk. Ya, gimana OPM itu di Papua? Kalau kalian dengar ada masalah OPM, gimana mereka mau merdeka? Kalau
masyarakat Papua sendiri tidak mengakui OPM. Masih mereka menganggap diri mereka adalah Indonesia. Ya, makanya sampai sekarang Papua tetap Indonesia. Lagian juga menurut pengakuan dunia internasional, wilayah negara yang bisa merdeka hanya Timur Leste, itu yang terakhir. Yang lainnya sudah termasuk wilayah Indonesia. Kalau Timur Leste memang dari segi sejarah sudah berbeda dengan Indonesia. Ralat kalau memang salah, kalau nggak salah, kalau salah nanti bisa diralat. Kalau nggak salah saya saat Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan di Papua masih perang dengan Portugis. Ya, mereka merdeka di tahun, kalau nggak salah tahun 60-an. Makanya dibilang mereka tidak sama dari segi sejarahnya. Itulah sejarah yang masa lalu. Pasti enggaknya nanti perlu kita konfirmasi juga lagi, karena kita tidak di bidang sejarah. Yang ketiga, ini ada kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Jadi kalau dalam pengakuan di dunia internasional juga harus ada kesanggupan dari tuntutan akan tindakan yang harus dilakukan dalam forum internasional. Ya, kalau forum internasional itu selalu ada aja kegiatan-kegiatan, selalu ada diskusi-diskusi segala macam. Itu harus mengirim wakilnya, seperti di PBB kita ada wakil kita. Saya kurang tahu namanya, kalau nggak salah dia kalau nggak salah itu perempuan, ada di PBB. Ya, di forum PBB. Selanjutnya ada pengakuan pemerintahan baru. Ini terkait apa? Terkait otonomi daerah, terkait suatu daerah ingin pisah dari provinsi sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi, yang Brastagi ingin pisah dari Sumatera Utara. Sudah ada pemerintahan baru selain dari wilayahnya tadi. Kalau ingin membuat suatu negara, harus ada pemerintahan yang baru. Suatu daerah yang pisah dengan provinsi sebelumnya, pemerintahannya udah cocok, ya, kepolisiannya, tentaranya, ya, rumah sakitnya, sekolahnya, itu harus dilihatnya gimana? Sekolah itu harus memadai dari jumlah penduduk produktif usia sekolah. Ya, kalau misalnya setiap tahunnya satu sekolah bisa menerima 40 orang siswa, ada berapa sekolah di wilayah itu? Kalau dia pisah dari provinsi induknya, bisa nggak nampung anak-anak itu tetap sekolah di tempatnya? Atau harus nyebrang ke provinsi lain? Ya, karena kalau sekarang ini sekolah juga sudah diprioritaskan adalah zonasi. Zonasi itu adalah berdasarkan zona yang paling dekat dengan rumah kita. Jadi kalau ada adik kalian mau masuk sekolah negeri, jangan kalian masukkan ke sekolah negeri yang favorit, tapi lokasinya jauh ke tempat kalian. Misal, saya tinggal di Amaliun, ya, adik saya mau masuk SMA, saya nggak akan sangat disayangkan kalau saya masukkan dia ke SMA Negeri 1. Ya, kenapa? Karena zonasi di wilayah saya tinggal di situ ada beberapa SMA 6, 10, 5, yang paling jauh 14. Pelajar Timur Ujung. Nah, seperti itu. Kalau kalian ada adik atau saudara yang mau
sekolah, masuk sekolah negeri, lihat dan cari di internet mana sekolah yang terdekat dari tempat kalian. Jangan ambil yang favorit. Saya tinggal di Amaliun, taruh di SMA 1 nggak akan lolos, taruh di SMA 2 nggak akan lolos, karena dari zonanya sudah terlalu jauh. Itulah gimana kaitannya dari provinsi yang ingin merdeka. Maka di dalam satu provinsinya itu harus ada sekolah. Jadi syaratnya sekarang dalam satu kecamatan harus ada minimal satu sekolah negeri. Itu SD, SMP, SMA, MTS, aliyah, apalagi yang syariah lainnya. Ya. Harus ada. Kalau nggak ada maka belum siap untuk pisah dari provinsi induknya. Kalau yang harus pisah itu harus ada. Kalau kalian lihat di daerah kalian, daerah saya itu yang mannya dekat itu man 1, man 2, man 1, man 2 model. Itu dekat dari daerah saya untuk man negerinya. Itu SMP-nya ada banyak. Saya nggak berapa ingat. Yang penting SMP 6. Yang lainnya saya kurang. Yang dekat SMA pun ada. Banyak daerah situ, daerah Parbus dibilang orang ada. Itulah kalau di daerah kalian pasti ada yang seperti itu. Ada rumah sakit, harus ada rumah sakit. Harus ada rumah sakit dekat dengan kita. Apa rumah sakit dekat di daerah saya? Ada Permata Bunda sama Madani. Rumah sakit pemerintahnya ada Pirngadi. Ada Malik terlalu jauh. Pirngadi yang dekat. Nah, kalau kalian tinggal coba bayangkan apa yang dekat, pasti ada. Sekolah swasta banyak di daerah saya. Mulai dari SD ada SD Kartini, Al-Ulum ada SD, SMP, SMA, MDA, MDW. MTS ada, aliyah pun ada di sana. Apalagi Muhammadiyah ada SD, SMP, SMA. Itulah gimana kaitannya jika suatu provinsi itu harus merdeka, harus ada sumber dayanya, ya. Karena kalau nggak ada yang seperti ini, ya, kalau nggak ada misalnya sekolahnya terlalu sedikit, jauh-jauh jaraknya, kasihan anaknya. Kalau anak SD misalnya harus sekolah jalan misalnya 10 km. Lain hal daerah khusus ya, seperti Papua yang mereka tinggal di gunung. Yang kalau sekolah harus berenang dulu. Ada memang masih. Kalau itu memang kan tidak mungkin didirikan sekolah yang di atas gunung. Nggak ada yang mau. Sekarang aja di pusat di kota Papua aja, coba kalian PNS jadi guru, kalian ditempatkan di sana pasti kalian nggak mau. Hah? Nggak ada di sana mall-mall, nggak ada di sana Alfamart, Indomaret nggak ada. Yang ada apa? Pasar rakyat. Selanjutnya ada pengakuan sebagai pemberontak. Jadi pemberontak ini seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya adalah subjek dari hukum internasional. Ya, subjek dari hukum internasional. Jadi pemberontak ini juga harus diakui oleh negara-negara bahwa mereka ada. Ya, bukan mengakui bahwa mengangkat mereka, enggak. Memang ada. Di Afghanistan tuh ada pemberontak Taliban. Ya, beberapa negara lain pun ada pemberontak-pemberontak itu. Kalau di Indonesia ada di OPM. Itu pemberontak. Operasi Papua Merdeka. Kita nggak berapa tahu sejarahnya. Kalau kita salah sebut bisa-bisa berujung kasus sama kita. Memang di OPM itu
Ada mereka sampai sekarang. Udah berapa tentara yang gugur di sana. Kalau kalian ingin masuk tentara, siap kalian ditugaskan ke Papua, ya siap-siap kalian pulang hanya nama. Yang diantar peti mati ada namanya, ada fotonya. Ya. Kalau kalian memutuskan ikut seleksi TNI, polisi, kalian harus siap. Nggak bisa kalian nolak. Karena surat tugas itu dibuat bukan berdasarkan diskusi dengan kalian. Ya, kalian jadi hakim, kalian jadi jaksa. Ya kan? Nanti surat tugas itu bukan diskusi sama kalian mau ditempatkan di mana, bukan. Tiba-tiba kalian udah lulus CPNS, kalian ikut pendidikan 2 tahun. Ingat ya, CPNS itu bukan kita yang melamar PNS. Misalnya pengertian kita selama ini. Jadi CPNS itu orang yang udah lulus ujian PNS. Itu baru namanya CPNS. Jadi kalau kita masih melamar namanya pelamar. Ya. Karena biasa ini disebut CPNS itu orang yang ingin ikut ujian PNS, ya kan? Banyak pengertian seperti itu. Enggak. CPNS itu adalah mereka yang udah lulus ujian CAT, ujian wawancara segala macam, mereka udah lulus, udah dinyatakan lulus. Kalau mereka dinyatakan lulus itu keluar suratnya namanya CPNS, calon pegawai negeri sipil. Ya, kenapa masih CPNS? Kalau kalian ngambil seperti di kehakiman, kejaksaan, pengadilan, itu ada sekolah 2 tahun lagi. Namanya sekolah profesi. Kalian ngerti nih hukum. Ngerti kalian hukum misalnya. Udah kalian 4 tahun sekolah kuliah hukum, kalian ngerti hukum. Tapi apa kalian ngerti cara beracara di pengadilan? Kalian tiba-tiba hakim juga ikut sekolah, langsung duduk di meja hakim, kalian bengong-bengong karena nggak ngerti gimana prosedurnya. Makanya disekolahkan. Biasanya kalau sekolah itu biasanya daerah-daerah Jawa. Ya. Ada gajinya itu ada. CPNS sudah bergaji. Nanti udah lulus kalian pendidikan 2 tahun baru keluar SK PNS kalian. Ya. Jangan heran kalian nanti kalian lulus keluarnya SK CPNS. Ya memang CPNS yang pertama. Kalian ikut pendidikan 2 tahun, lulus pendidikan baru kalian PNS. Sama kayak polisi. Kalian masuk kepolisian, lulus kalian kepolisian, kalian sekolah lagi. Ya. 6 bulan kalau misalnya apa ini? Di Polda ada 6 bulan, setahun ada. Atau kalau kalian nggak mau ikut yang itu, kalian bilang saya mau ngambil yang SIK. SIK itu setara S1, Sarjana Ilmu Kepolisian. Bisa. Kalian lulus dapat gelar sarjana. Ya. Banyak yang bisa kalian ambil kalau kalian dihukum. Kalau kalian memang konstennya dihukum, kalian ingin menjadi pejabat-pejabat yang hukum, yang bergerak di bidang hukum, kalian bisa taruh. Jadi kalaupun nanti kalian misalnya masuk di Kementerian Perdagangan, kalian masuknya ke bagian legalnya. Kalian nggak akan masuk ke bagian manajemennya. Jangan tuntut kalian minta masuk di bagian manajemen, karena yang dilihat adalah gelar sarjana kalian, berarti ilmu kalian di bidang hukum. Kalian akan masuk di bidang legalnya. Jika diperlukan, kalian akan disuruh urus kartu pengacaranya. Ya, kalian diurus kartu pengacaranya, kalian punya kartu pengacara, kalian jadi pengacara mereka, pengacara lembaga. Jadi pemberontak ini banyak ini di negara-negara. Di Indonesia banyak, di luar negeri pun banyak. Di mana kita bisa lihat di media sosial.
di YouTube. Mereka berani di situ. Sama seperti ISIS. ISIS menyebarkan teror di YouTube. Ya kan? Yang jenderal Amerika dipenggal kepalanya. Video langsung di YouTube. Sekarang udah diblokir karena mengandung tindak kekerasan. Ya, kalau di YouTube itu sangat sensitif sekarang, mengandung tindak kekerasan, perkelahian yang berdarah-darah. Itu kalau masih bisa di blur ya di blur, kalau nggak bisa di cut, dihapus videonya. Selanjutnya ada pengakuan hak-hak internasional dan situasi internasional baru. Ya. Ini biasanya banyak di negara-negara yang perang. Jadi di situ ada hak-hak nanti yang dilanggar. Menurut mereka, mereka harus mengajukan dulu pengakuan bahwa itu memang hak mereka yang dilanggar. Ya. Kalau kita tidak dalam masa perang, banyak nih kita sengketa hak dengan Malaysia misalnya, mulai dari perbatasan, aset budaya, mana yang wayang ingin diklaim oleh mereka, ya kan? Kalau kalian ada dengar kabar wayang mau diklaim oleh mereka, batik mau diklaim oleh mereka, tapi ditolak oleh dunia internasional bahwa itu ada warisan budaya Indonesia. Makanya kalian harus bangga, ya, memakai batik. Kenapa? Karena memang itulah. Karena dunia internasional ini selain melihat asal usulnya, juga melihat bahwa apa yang dituntut itu memang dipergunakan oleh masyarakat. Ya, gamelan misalnya, ya kan? Kalau mungkin kita memang nggak kenal, tapi di Jawa itu mereka menjadi kewajiban di sekolah-sekolah. Alat-alat musik tradisional. Jadi saat pihak asing, misalnya Malaysia ingin mengklaim, Indonesia bisa bilang, ini kami ajarkan ke sekolah kami. Ya, sekolah ini udah berdiri sejak tahun 30. Maka saat masih dijajah, ini udah diajarkan. Ini foto-fotonya. Tahun 30 ada, tahun 40 ada semua foto-fotonya. Itulah mengakui bahwa asli kebudayaan kita. Ya, banyak memang yang mau diklaim oleh Malaysia. Karena serumpun itu sama-sama Melayu, jadi apa yang ada di Indonesia ingin diklaim mereka. Jadi kalau kita harus tetap kita memang bukan sebagai pejabat, ya, bukan sebagai pejabat pemerintahan, bukan orang partai politik. Kalaupun ada yang partai politik ya nggak apa-apa. Kita bukan orang partai politik. Di mana kita bisa mempertahankan budaya kita, ya kita gunakan. Ya, jangan kalian upload video goyang-goyang TikTok yang nggak jelas. Ya, nggak lebih baik kalian nari adat, masukkan ke YouTube, ya kan? Cinta Indonesia kalian bikin judulnya, kan lebih baik. Tarian adat kalian tarikan. Kalau salah mohon maaf karena saya nggak belajar langsung bilang. Kan gak ada masalah. Lebih dihargain itu daripada kalian nari-nari TikTok nggak jelas. Kalian lihat video di TikTok, YouTube, Snack. Kalau nggak salah Ustadz Khalid Basalamah. Ada juga beberapa ustadz. Apa dibilangnya? Sangat sedih saya melihat anak-anak gadis sekarang memang pakai jilbab, memang pakai baju yang longgar, tapi joget-joget macam kesetanan.
nggak cocok. Hati-hati. Kalian memakai busana muslim seperti ini harus cerminkan pakaian kalian. Kalau kalian memang ingin joget-joget, ya ganti pakaiannya yang umum aja. Baju kaos biasa, pakai rok panjang, ya kan, kalian joget-joget nggak apa-apa. Jangan kalian pakai gamis, kalian joget-joget. Pakai busana muslimah yang lengkap, udah kelihatan cantik kalian joget-joget. Mohon maaf, kalian lebih setan daripada setan. Ya kan? Kalian ngerti? Busana muslimah itu menutup aurat kalian. Ya kan? Menutup tubuh kalian, lekuk tubuh kalian. Menutup aurat kalian, menutup rambut sebagai aurat. Tapi kalian joget-joget juga sama aja. Udah kalian tutup, kalian umbar lagi. Ya, hati-hati kalau penggunaannya. Bukan nggak boleh, boleh kalian. Boleh kalian gunakan TikTok itu, kalian nirukan yang ada di TikTok itu joget-joget, boleh. Saya nggak larang. Kalau saya larang nanti kalian bilang pula, bapak ini apa haknya ngelarang-larang? Boleh, tapi sesuaikan pakaiannya. Yang saya bilang itu sesuaikan pakaiannya, bukan tidak boleh. Ya, kalian sibuk goyang-goyang segala macam, ya sesuaikan. Ganti bagian kaos biasa. Nggak saya bilang ketat, kaos biasa aja. Kaos biasa pakai rok panjang, kan lebih enak ngeliat orang nari-nari pakai rok seperti itu. Ya kan? Karena udah banyak nih yang rusak mentalnya. Ya. Hanya gara-gara video-video seperti itu.